Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Lan Xuanyu ingin tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa evolusi martial soul-nya akan sangat jelas. Karena meridiannya menjadi lebih kuat, jiwa skill ini secara alami akan menjadi lebih kuat juga. Tetapi siapa yang mengharapkan hasil yang berbeda? Dia tidak menganggap memiliki kendali atas elemen api sebagai skill jiwa keduanya sebagai hal yang baik. Mampu mengendalikan dua jenis elemen tidak berarti dia pasti lebih kuat. Sebaliknya, elemen air dan api bertentangan satu sama lain, dan mereka pasti akan berpengaruh satu sama lain. Sama seperti saat pertama kali merilis soul skill keduanya, soul skill pertamanya mundur seketika. Dengan kata lain, kedua jiwa keterampilan ini tidak saling melengkapi dan tidak bisa saling meningkatkan. Ini bukanlah yang diinginkan Lan Xuanyu. Dia ingin agar jiwa skillnya dapat saling meningkatkan dan menjadi lebih kuat. Air dan api tidak cocok, air dan api tidak cocok Guru Nana, bagaimana ini bisa terjadi? Lan Xuanyu tampak hancur. Dia memandang Nana, suasana hatinya telah tenggelam ke dalam lembah. Kultivasi dan pertumbuhannya dalam kekuatan jiwa sudah lambat, dan harus berkultivasi lebih dari yang lain sudah menjadi masalah yang membebani dirinya. Dengan lebih banyak masalah dengan skill soul-nya, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Bagaimanapun, dia masih anak-anak berusia 11 tahun. Nana mengungkapkan ekspresi kaget serta dia menatap Lan Xuanyu dengan tak terbayangkan. Dia secara bertahap mengangkat tangan kanannya sendiri. Nyala api tiba-tiba meletus dari telapak tangannya dan secara bertahap membeku menjadi bola api yang melayang di atas telapak tangannya. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan semua partikel elemen api di udara ditarik ke arah Nana, sementara cahaya api di rumput perak biru miliknya menjadi lebih lemah. Matanya membelalak saat dia menatap Nana dengan kaget. Guru Nana, kamu bisa mengontrol elemen api juga? Nana menatapnya dengan tatapan yang sama. Awalnya saya curiga tentang garis keturunan Anda, serta mengapa saya merasa begitu dekat dengan Anda. Dari kelihatannya saat ini, tebakanku seharusnya akurat. Garis keturunan kita, atau harus saya katakan, sebagian dari garis keturunan Anda sangat mirip dengan saya, sejauh mereka mungkin sama. Cincin jiwa keduamu sepertinya mengkonfirmasi dugaan ini. Petik 2. Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Guru Nana, apa garis keturunanmu? Nana tertawa getir. Saya tidak ingat itu. Saya tidak ingat apa-apa. Saya juga tidak mengerti dari mana kekuatan dalam tubuh saya berasal. Saya hanya memiliki pengetahuan yang tidak jelas tentang kekuatan apa yang bisa saya gunakan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak saya kehilangan ingatan, kekuatan saya perlahan kembali kepada saya. Namun ingatan saya sepertinya tetap tertutup debu. Saya tidak berpikir bahwa seseorang seperti Anda, yang memiliki garis keturunan yang sama dengan saya, akan muncul. Mungkin itu karena aura dari garis keturunanmu di dalam tubuhmu yang membuatku tertarik padamu saat pertama kali kita bertemu. Itulah mengapa saya merasa sangat akrab dengan Anda. Jika demikian, saya tahu bagaimana saya dapat terus membimbing Anda. Tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi gurumu selain aku. Petik 2. Lan Xuanyu segera menganggukkan kepalanya, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Guru Nana sebelumnya. Dia merasa sangat luar biasa mengetahui dia memiliki kendali atas elemen api juga. Guru Nana, apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu menatapnya dengan antisipasi. Guru Nana berkata, bukan hal yang buruk untuk memiliki kendali atas air dan api. Yang paling penting adalah bagaimana Anda menggunakannya. Anda benar, api dan air tidak cocok dan mereka menundukkan satu sama lain, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak mungkin saling membantu. Misalnya, ini, petik 2. Sambil mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menembakkan tetesan air ke arah api di tangan kanannya. Saat itu, kobaran api tiba-tiba meningkat seolah-olah menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Saat nyala api mencapai tingkat tertentu dan bertemu dengan elemen air yang lebih lemah, nyala api akan meningkat. Api ditakdirkan untuk menjadi kekerasan, sedangkan elemen air adalah variabel. Sebaliknya, jika elemen air cukup kuat dan elemen api dimasukkan, uap akan dihasilkan. Ini menghasilkan segala macam perubahan yang aneh.
Jadi, api dan air tidak selalu saling bertentangan. Jika digunakan dengan benar, ini malah dapat menghasilkan hasil yang unik. Petik 2. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi apa cara yang benar untuk menggunakannya? Nana menjawab dengan nada serius. Anda harus memahaminya sendiri, cobalah. Sambil mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan meletakkan tangannya di bahunya. Dengan kilatan cahaya perak, keduanya menghilang. Lan Xuanyu merasa sedikit pusing karena segala sesuatu di sekitarnya berubah. Setelah itu, angin dingin bertiup ke tubuhnya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia berdiri di luar angkasa. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita, dengan cahaya bintang di sekeliling mereka, dan ada gumpalan awan besar di bawah kakinya. Ini. Bagaimana Guru Nana melakukan ini? Bagaimana dia memindahkan mereka ke langit dalam sekejap? Xuanyu, lihat. Nana mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan bola air di telapak tangannya. Lan Xuanyu segera fokus. Bola air itu berwarna biru samar dan sangat berbeda dengan latar belakang gelap gulita. Dia menyaksikan bola air mulai berputar saat itu berubah menjadi pusaran air dengan lubang di tengahnya. Lebih tepatnya, bola air mulai mengambang dan menekan di bawah pusaran air yang cepat. Ini sepertinya kompresi elemen air. Menyusul peningkatan kekuatan spiritualnya, Lan Xuanyu memperoleh wawasannya sendiri terkait dengan kontrol elemen. Dia bisa memahami maksud Nana dalam memperlambat tindakannya. Dengan jentikan tangannya, bola air yang berputar dengan cepat itu melayang di udara. Di telapak tangannya yang kosong, bola api muncul dan mulai berputar juga. Lan Xuanyu menemukan bahwa bola api itu berputar ke arah berlawanan dari bola air, hanya saja tidak ada lubang di tengahnya, tetapi ukurannya malah menyusut. Bola api dengan cepat berubah dari merah terang menjadi merah tua. Nana menunjuk ke depan dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengarahkan bola api langsung ke bola air. Keduanya berputar pada putaran tinggi, namun mereka tidak saling bertabrakan. Panas dari elemen api secara alami mempengaruhi elemen air. Dengan sangat cepat, uap mulai keluar dari bagian dalam bola air. Dengan ayunan tangannya, bola elemen ganda terbang keluar. Setelah terbang melewati jarak 10 meter, tiba-tiba meledak saat cahaya merah dan biru meledak. Segala sesuatu yang berdiameter 10 meter diselimuti oleh ledakan. Elemen api menjadi lebih mengamuk, pada saat yang sama memunculkan rasa kejenuhan yang menakutkan. Jadi kita bisa memanfaatkan elemen api dan air dengan cara ini? Lan Xuanyu mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi tahu bahwa dia tidak dapat mencapai hasil seperti itu dengan kemampuan kendalinya. Yang terpenting adalah dia tidak pernah berpikir bahwa menggabungkan dua elemen yang saling bertentangan sedemikian rupa akan menghasilkan hasil seperti itu. Ini benar-benar. Meskipun menggabungkan dan menghasilkan hasil seperti api dan elemen air jauh lebih sulit daripada elemen lainnya, ini adalah yang kedua setelah penggabungan elemen kegelapan dan cahaya. Namun, jika digunakan dengan baik, itu menghasilkan efek terkuat. Dan lagi, ini adalah yang kedua setelah kegelapan dan terang. Tidak ada yang bisa mengajari Anda ini, karena ini membutuhkan pemahaman Anda sendiri tentang esensi sejati dari kedua elemen untuk menyelesaikan penggabungan. Tidak ada teknik untuk itu, hanya sosialisasi dan pemahaman antara orang dan elemen, ceramah Nana dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Nana sedang mengingatkannya dan tidak membimbingnya. Adegan yang terjadi beberapa saat yang lalu sudah sangat penting baginya. Dengan kilatan cahaya perak, keduanya menghilang. Ruang tempat mereka berdiri segera bertemu dengan gelombang energi begitu mereka menghilang. Ketika dia merasakan tanah yang nyata di bawah kakinya, Lan Xuanyu menemukan bahwa mereka kembali ke ruang pelatihan. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana Nana mencapai prestasi itu. Guru Nana, apakah itu elemen luar angkasa? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nana mengangguk. Jika garis keturunanmu benar-benar mirip denganku, maka di masa depan, setelah mendapatkan lebih banyak cincin jiwa, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan kendali atas elemen lain. Cepat atau lambat, Anda juga akan memiliki kendali atas elemen luar angkasa. Petik 2. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Kontrol atas elemen luar angkasa? Guru Nana, berapa banyak elemen yang bisa kamu kendalikan? Petik 2. Nana memberinya senyuman dan menggambar busur dengan tangan kanannya.
Pada saat itu, bola cahaya yang berbeda muncul di hadapannya. Lan Xuanyu secara alami paling akrab dengan bola cahaya biru karena bertepi dengan elemen air. Di samping bola cahaya biru ada bola api merah yang mewakili elemen api. Ada bola cahaya hijau yang sangat hidup. Apakah itu angin? Unsur kuning kemungkinan besar adalah tanah. Bola peraknya sangat cantik dan memiliki sensasi yang sama seperti saat mereka berteleportasi, jadi itu pasti elemen luar angkasa. Bola emas haruslah elemen cahaya yang bertepi kehangatan dan kesucian. Bola ungu tua seharusnya merupakan elemen kegelapan yang jarang terlihat. Air, api, bumi, angin, terang, gelap, luar angkasa. Ini gila, Guru Nana sebenarnya mampu mengontrol 7 elemen pada saat yang bersamaan. Adegan ini membuat Lan Xuanyu kehilangan kata-kata. Ini membuatnya menyadari perbedaan besar antara dia dan Guru Nana. Pikiran untuk bertanya kepada Nana apakah manusia bisa menghancurkan pesawat luar angkasa dengan tangan kosong, dan apakah dia juga mampu melakukan hal seperti itu segera terlintas di benaknya. Namun, sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengingat janji yang dia buat kepada Tang Le. Akhirnya, dia memilih untuk tidak bertanya. Aku tidak bisa mengungkapkan kekuatan yang nobel Le, aku berjanji padanya. Nana hanya mengira dirinya terkejut dan tertawa. Jika garis keturunan Anda terus berkembang seperti sekarang, Anda akan dapat melakukannya di masa depan juga. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mendapatkan kendali penuh atas elemen yang Anda gunakan dan mendapatkan pemahaman yang benar tentang esensinya. Ini membutuhkan usaha dari Anda, dan sayangnya, saya tidak dapat mengajarkannya kepada Anda. Ini karena pencerahan kita terhadap unsur-unsurnya sama sekali berbeda. Jika Anda mengikuti ajaran saya dan mencoba memahaminya, Anda hanya akan mengikuti jejak saya. Di jalan itu, kamu tidak akan pernah bisa melampauiku. Petik 2. Lan Xuanyu mengerti dan menganggukkan kepalanya. Dari kelihatannya, memiliki kendali elemen api untuk cincin jiwa keduanya tidak terdengar terlalu buruk. Guru Nana, apakah Anda dapat mengontrol 7 elemen dengan bebas sekarang, dan membuat mereka melakukan apa saja? Lan Xuanyu bertanya. Nana tersenyum dan berkata, seharusnya aku bisa. 7 bola cahaya menghilang dengan lambaian tangannya. Dia menyisir rambut perak di telinganya dan melanjutkan. Anda harus memahami elemen-elemen itu sendiri. Kami akan memanfaatkan sisa 2 hari di sini. Saya akan mengajari Anda beberapa trik untuk menggunakan elemen. Mereka mungkin akan mulai digunakan nanti. Ada juga gerak kaki yang aku ajarkan padamu terakhir kali. Saya akan memandu Anda pada langkah selanjutnya juga. Petik 2. Setelah mendengar bahwa dia akan belajar darinya, Lan Xuanyu sangat gembira tetapi pada saat yang sama enggan. Dia tidak bisa tinggal lebih lama dan harus kembali ke rumah dalam beberapa hari. Guru Nana, kapan kamu akan kembali ke surga Luo Planet untuk terus mengajariku? Aku ingin selalu di sisimu. Sambil memohon padanya, dia menarik dan mengayunkan tangannya sedikit. Nana mendesah. Saya untuk sementara terjebak di sini. Saya berjanji pada mereka sesuatu dan saya harus menjunjunginya. Namun, Anda dapat memanggil Qian Qiu dan menghubungi saya melalui dia ketika Anda membutuhkan saya. Saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Petik 2. Oh, Guru Nana, bukankah sulit bagi Dong Qian Qiu untuk masuk ke Akademi Shrek? Lan Xuanyu bertanya. Nana menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu banyak tentang tempat itu. Tapi saya pikir dia akan bisa lolos dan masuk. Dia bekerja sangat keras dan berbakat. Dia sudah mendapatkan pemahaman tentang esensi sebenarnya dari elemen es. Jika dia serius, bahkan teknik fusi jiwa bela diri Anda mungkin tidak bisa menghadapinya. Jadi, Anda harus bekerja keras. Petik 2. Lan Xuanyu tidak yakin. Itu karena perbedaan dalam kekuatan jiwa kita. Jika kita berada di kultivasi yang sama, saya pasti akan menang. Petik 2. Nana tertawa. Kekuatan jiwa tidak mutlak, setiap orang berbakat dengan caranya sendiri. Anda sangat berbakat dan dia juga. Saat kalian berdua bertengkar, dia menahan diri karena dia takut menyakitimu. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjadi pacarnya? Anda harus bekerja keras. Petik 2. Lan Xuanyu menjulurkan lidahnya. Guru Nana, kita masih perlu berlatih. Nana tertawa terbahak-bahak. Baik.
Lan Xuanyu tidak melihat Dong Qianqiu selama beberapa hari berikutnya. Sepertinya dia benar-benar marah. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia dengan bersemangat belajar dengan Nana setiap hari. Itu seperti yang dia pikirkan, bimbingan Nana adalah yang terbaik untuknya. Ji Hongbin adalah seorang guru yang hebat, tetapi pemahamannya terhadap elemen tidak pernah bisa dibandingkan dengan Nana. Petunjuk Nana juga ditujukan khusus untuk Lan Xuanyu. Meski hanya beberapa hari, kunjungan itu sangat menguntungkannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan segera saatnya untuk pulang. Saat ini, Lan Xuanyu berharap bisa menjalani liburan yang sama dengan siswa lainnya, memberinya lebih banyak waktu bersama Nana. Nana secara pribadi mengirim keluarganya ke hub penerbangan luar angkasa pada hari terakhir. Lan Xuanyu memeluk Nana dengan mata merah. "Guru Nana, kapan kita akan bertemu lagi?" Nana tersenyum. "Aku tidak bisa meninggalkan Heaven Dow Planet dengan mudah. Ketika Anda punya waktu lagi, Anda dapat datang dan mengunjungi saya kapanpun Anda mau. Atau Anda bisa menunggu sampai Anda cukup kuat." Petik 2. Tanpa sepenuhnya memahami paruh kedua kalimat Nana, Lan Xuanyu tanpa sadar berjanji. "Saya akan berusaha keras untuk menjadi kuat. Kalau begitu bekerja keras untuk masuk ke Akademi Shrek. Guru akan setuju jika Anda menjadi pacar Qianqiu." Petik 2. Wajah Lan Xuanyu memerah. "Aku belum melihatnya akhir-akhir ini. Aku ingin tahu apakah dia bersedia datang saat kita memanggilnya lagi. Guru Nana, bantu saya meminta maaf padanya. Itu adalah kesalahanku hari itu." Petik 2. Nana tersenyum. "Kamu adalah pria yang cukup berani untuk mengambil tanggung jawab. Itu hal yang bagus. Baiklah, Anda harus mengejar penerbangan. Lanjutkan." Sampai jumpa, Guru. Lan Xuanyu melompat dan mencium pipi Nana sebelum bergabung dengan orang tuanya ke pusat penerbangan luar angkasa. Usai menyaksikan kepergian keluarga, Nana terus berdiri di tempatnya tanpa ada gerakan sedikit pun. Bagaimana dia bisa menanggung cuti Lan Xuanyu? Setelah menemukan bahwa garis keturunan Lan Xuanyu mirip dengannya, perasaan keintiman menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak bisa tinggal di sisinya. Faktanya, jika bukan demi kehidupannya yang damai, siapa yang benar-benar bisa mengendalikan apa yang dia lakukan? Sesosok perlahan berjalan ke sisi Nana dan berbicara dengan lembut. "Ingin pergi?" Nana menganggukkan kepalanya. Itu adalah Yun Yan. Setelah beberapa tahun, Yun Yan menikah. Meskipun dia belum memiliki anak, dia lebih menawan dari sebelumnya. Para petinggi bertanya apakah mereka bisa melakukan tes lagi padamu? Yun Yan menatap Nana dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Nana menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukankah mereka sudah melakukan begitu banyak? Apa yang mereka capai pada akhirnya?" Petik 2. Kali ini berbeda. Mereka ingin mengundang Anda ke planet Douluo dan menjalani ujian di Akademi Shrek. Mereka memiliki teknologi terkini di seluruh federasi yang ada. Situasi Anda sangat unik dan federasi telah mengkomunikasikan segalanya kepada Akademi Shrek. Mereka juga setuju. Petik 2. Mendengar nama Akademi Shrek, Nana mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pergi. Saya hanya ingin hidup damai. Jangan ganggu aku." Dengan itu, ekspresinya menjadi dingin saat dia berbalik dan pergi. Yun Yan memperhatikan sosoknya yang pergi dan menghela nafas dalam hati. Federasi sangat lunak terhadap Nana. Dengan statusnya yang sangat berbahaya, Yun Yan merasa bahwa federasi harus meningkatkan level dan pembatasan padanya. Tetapi federasi tidak melakukannya dan bahkan memberinya tempat sebagai guru. Nana belum pernah bertarung sejak saat itu dia harus melindungi Lan Xuanyu dan Nancheng. Bahkan ketika kuil Dewa Perang menindasnya, dia hanya melawan dalam semangat dan diberi evaluasi yang dalam dan tak terukur oleh kuil Dewa Perang. Untuk seseorang seperti ini, para petinggi telah memutuskan bahwa setelah meneliti, mereka akan mengamatinya untuk waktu yang lama. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak merasakan bahaya atau niat buruk dari orang ini. Sejak dia tidak membeku, dia hanya menginginkan kehidupan yang damai, bahkan ketika dia memiliki segala macam keanehan, dia selalu terpaku pada aturan. Federasi memiliki sistem hukum dan menganjurkan demokrasi liberal. Beberapa tahun yang lalu, setelah Nana memperoleh kewarganegaraan, tidak ada yang diizinkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum padanya secara paksa dalam keadaan apapun. Tentu saja, mereka dapat memanfaatkan celah hukum,
tetapi federasi tidak memiliki niat ini saat ini. Yun Yan tidak tahu bahwa dalam laporan evaluasi kuil Dewa Perang yang diberikan kepada petinggi federasi, ada kalimat yang berbunyi, sangat dicurigai bahwa dia telah menembus batas manusia. Apa artinya menembus batas manusia? Itu berarti dia telah menembus kapasitas tertinggi dan seperti dewa. Elit tingkat dewa. Sejak Douluo planet menyelesaikan peningkatannya, umat manusia mulai memiliki elit top sejati. Oleh karena itu, federasi ingin mengundangnya ke planet Douluo untuk pengujian lebih lanjut, namun ditolak oleh Nana.